video ini akan diterangkan tentang cara pembuatan larutan NaOH dengan konsentrasi 0,1 m dari padatannya. Nah, sebelum kita membuat larutannya, kita perlu mengetahui alat dan bahannya. Alat yang kita gunakan adalah yang pertama, corong, Erlenmeyer, pipet tetes, spatula, labu ukur, kaca arloji, serta neraca analitik. Ada alat lagi yaitu buret dan statif. Sedangkan bahan yang kita gunakan adalah NaOH padat, lalu indikator PP atau indikator fenolftalin, serta larutan asam oksalat dengan konsentrasi 0,1 m. Karena kita sudah mengetahui bahannya, yaitu NaOH padat dan juga larutan asam oksalat 0,1 m, maka kita harus mengetahui MSDS dari kedua bahan ini. Apa itu MSDS? MSDS adalah Material Safety Data Sheet, di mana dalam MSDS ini akan dipaparkan segala informasi tentang kedua bahan ini, seperti sifat kimianya, sifat fisikanya, serta tingkat bahayanya. Dalam MSDS ini kita akan membahas MSDS NaOH. MSDS NaOH ini memaparkan tentang sifat fisikanya, yaitu bentuknya yang padatan, titik didihnya 1390 derajat Celcius, titik leburnya 318 derajat Celcius, dengan densitasnya 2,13 gram per cm kubik, serta peringatannya kalau kita terkena mata ataupun terkena kulit akan terasa seperti terbakar, dan juga karena sifatnya higroskopis maka berbahaya bila terhirup. Dalam MSDS ini akan diterangkan tentang beberapa simbol atau tingkat bahayanya, yaitu dengan warna biru, merah, kuning, serta putih. Dari warna biru ini menunjukkan tentang tingkat bahaya pada kesehatannya. NaOH memiliki skala 3 yang artinya bahwa bahan ini dengan sedikit paparan akan menyebabkan kematian ataupun sakit yang parah. Yang kedua adalah warna merah menunjukkan skala tingkat mudah atau tidaknya terbakar. NaOH ini memiliki tingkat skala sebesar 0 yang artinya NaOH tidak mudah terbakar. Sedangkan yang warna kuning ini menunjukkan tingkat reaktivitasnya. Ternyata NaOH memiliki skala 1, yaitu dalam keadaan stabil dia bisa stabil, tapi karena ada kenaikan temperatur maka menjadi tidak stabil. Sedangkan yang putih ini menunjukkan sifat khusus yang dimilikinya, dan NaOH ini memiliki sifat khusus yaitu korosif. Nah, MSDS dari asam oksalat ini adalah larutan ini memiliki titik lebur yaitu sebesar negatif 101,5 derajat Celcius serta densitasnya sebesar 800 sampai 900 kg per meter kubik. Nah, larutan ini hampir sama dengan NaOH, jika terkena mata atau kulit akan merasa seperti terbakar. Dan MSDS asam oksalat ini tentu ada simbol-simbolnya. Simbol-simbolnya adalah seperti berikut. Ini adalah MSDS dari asam oksalat. Seperti tadi, biru menunjukkan tingkat bahayanya untuk kesehatan, merah adalah tingkat mudah tidaknya dia terbakar, yang kuning menunjukkan tentang tingkat reaktivitasnya, lalu yang putih ini menunjukkan tentang sifat khususnya. Yang biru ini untuk asam oksalat menunjukkan angka 2, yaitu bila terkena bahan ini secara intens atau berkelanjutan maka akan menyebabkan sakit yang parah atau sakit yang menahun. Yang 0 ini menunjukkan bahwa asam oksalat ini tidak mudah terbakar. Yang reaktif ini juga menunjukkan skala 0, yaitu tidak reaktif. Dan yang putih ini, asam oksalat menunjukkan sifatnya yaitu korosif. NaOH 0,1 m sebanyak 250 ml. Pertama, kita harus menghitung dulu berapa massa kristal NaOH yang kita perlukan. Nah, rumus dari konsentrasi adalah sama dengan mol dibagi dengan volume. Karena kita akan membuat larutan NaOH 0,1 m sebanyak 250 ml.
mencari massa kristal dari NaOH, pertama kita harus mencari dulu mol dari NaOH tersebut. Dari rumus ini kita tahu bahwa mol sama dengan konsentrasi dikalikan dengan volume. Kita masukkan nilai konsentrasi adalah 0,1. Kemudian dikalikan dengan volume 250. Karena ini masih dalam satuan mililiter, maka sama dengan 25 milimol. Selanjutnya, kita ubah dulu ke satuan mol, yaitu dengan mengalihkan 10 pangkat min 3. Rumus mol sama dengan massa dibagi dengan mol. Sehingga massa itu sama dengan mol dikalikan dengan ml. Nilai mol kita masukkan yaitu sebesar 25 kali 10 pangkat min 3. Dikalikan mRNaOH yaitu 40. Dikalikan 40 adalah 1000 dikalikan pangkat min 3 sama dengan 1 gram. Dari hasil perhitungan kita memperoleh massa kristal NaOH sebesar 1 gram. Itu kita akan menimbang massa kristal NaOH sebesar 1 gram. Dalam menimbang, sebelumnya jangan lupa untuk mengenolkan. Sudah nol, kita ambil kristal NaOH. Kita masukkan ke dalam beaker gelas. Lalu kita tambahkan aquades. Kita aduk-aduk. Kita masukkan NaOH ini ke dalam labutakan. Kita gunakan corong. Kita tambahkan aquades sampai tanda Epson. Kita kasih aquades di sini dulu, barangkali ada NaOH yang masih tersisa. Kita masukkan aquades.
hati-hati ketika sudah mendekati tanda eksil. Kan anu ya nya ini hitung ya nya Kemudian kita foto. Caranya seperti ini. Ini larutan NaOH telah siap. Telah ketahui bahwa NaOH merupakan larutan standar sekunder, sehingga untuk mencari konsentrasi yang sesungguhnya maka harus dilakukan standarisasi. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan titrasi menggunakan larutan standar primer. Larutan yang akan kita gunakan untuk standarisasi adalah larutan asam oksalat. Bahan-bahan yang digunakan adalah asam oksalat 0,1 molar, kemudian ada larutan NaOH yang telah dibuat yang akan distandarisasi, kemudian ada gelas ukur, kemudian ada Erlenmeyer, kemudian corong, dan yang terakhir adalah indikator fenolftalin atau indikator PP. Yang pertama, kita ambil larutan asam oksalat sebanyak 25 ml. Kita masukkan ke dalam gelas ukur. Setelah hampir mendekati skala pada gelas ukur, kita masukkan perlahan-lahan tetes demi tetes sehingga tepat pada ukuran yang tertera pada gelas ukur. Kita tambahkan beberapa tetes lagi supaya tepat 25 ml. Setelah tepat 25 ml, kemudian larutan asam oksalat kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian kita siapkan NaOH. Kita ambil NaOH yang berada pada labu ukur, kita masukkan ke dalam beker gelas agar lebih mudah saat menuangkan ke dalam buret. Kemudian kita ambil corong dan kita masukkan ke dalam mulut buret. Setelah itu kita tuangkan NaOH secara perlahan-lahan. Nah, kita tambahkan pelan-pelan menggunakan tipe tetes supaya tepat sesuai dengan skala pada buret. Setelah tepat, kemudian kita ambil corong. Nah, setelah titrat dan pentitran siap, kemudian kita tambahkan 2 tetes indikator PP pada larutan asam oksalat. Kemudian larutan asam oksalat kita titrasi dengan NaOH. Kita putar keran buret pelan-pelan. Kemudian Erlenmeyer digoyang-goyangkan sedikit demi sedikit. NaOH yang masuk biar tercampur. Kelihatan sudah mulai memerah, namun masih hilang. Di sini terlihat bahwa larutan sudah menunjukkan warna merah yang konstan. Hal ini menunjukkan bahwa titrasi sudah mencapai titik ekivalen. Kemudian kita lihat volume NaOH yang digunakan untuk mentitrasi pada skala yang ada di buret. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, maka titrasi dilakukan sebanyak 2 kali. Kita lakukan titrasi 1 kali lagi dengan prosedur yang sama seperti yang dilakukan saat titrasi yang pertama.